agak pertanyaan itu ya. Iya. Ada bilang nggak kalau Assalamualaikum dulu dong, assalamualaikum. oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Bisa maafin sama Terima kasih atas menunggunya. orang diantar Dengan saya. Jayan, si Jayan. Kalau desa doang agak ada. Nah, emang Gini Pak Guru, kita ada debat dikit lah sama Sharing, ya, sharing lah itu mengenai sholat Id. nggak boleh makan. Idul Sholat Fitri. Id kalau sholat Idul Fitri ya. Nah, Karena kan udah kebiasaan selama sebulan kan puasa. betul. Karena di situ ada keterangan pada 1 Syawal itu nggak boleh ada yang puasa. Itu entah saya belum tahu deh situ ya. Artinya kalau sholat Idul Fitri kita mau ke masjid untuk melaksanakan puasanya gitu kan. PD jalan. Masih berebut. Iya, soalnya udah dulu tanya ini gitu kan. Jadi ini mana nih si Bang Sil? Kalau sholat Idul Adha kurban, karena kan nggak biasa bulan Ramadan kan. Jadi soal Kayaknya segini. makan atau tidak makan di Idul Fitri. Ya untuk membatalkan puasa lah gitu, supaya nggak ada niat untuk puasa gitu kan. Memang ada keterangan gini. Ada keterangan ya bahwa di sholat Idul Fitri itu berbeda dengan sholat Idul Adha. Jadi yang pernah saya baca, yang pernah saya kaji, memang benar kalau di sholat Idul Fitri itu ibaratnya diperkenankan buat minum atau makan di Idul Fitri. Tapi kalau di Idul Adha itu disunahkan setelah pulang sholat baru makan. Jadi kalau di Idul Adha bangun tidur, mandi, sholat subuh, nggak minum nggak makan gitu, puasa. Nah habis sholat baru makan. Itu Idul Adha. Ya. Gitu. Begitu. Iya gitu begitu. Puas, ay. Alhamdulillah puas. Gitu. Siapa yang salah? Gitu. Abang. Saya disalahin pas sama dia. Kan lebih tegas lagi kan Pak Guru gitu. Iya. Makanya. Ay pertama. Nah, tapi begini yang harus kita bukan masalah itu duduk permasalahan boleh makan atau nggak boleh makan ya, yang harus kita kejar nih, kenapa di Idul Fitri boleh, di Idul Adha nggak boleh, gampangnya gitu. Itu yang harus dikejar gitu. Kenapa di Idul Fitri disunahkan malahan itu kan, diperbolehkan gitu untuk makan minum, itu baru berangkat sholat. Tapi kalau di Idul Adha itu disunahkan atau itu jangan kena apa-apa, puasa dulu gitu kan, setelah pulang sholat baru diperkenankan makan. Bisa ngopi dulu. Itu nah itu salah satu bagian dari sunnah juga, itu yang saya baca gitu kan. Nah itu yang harus dikejar gitu, maksudnya berpikirnya kok bisa begitu, bisa beda gitu. Ada apa di Idul Fitri, ada apa di Idul Adha, ada apa gitu maksudnya. Pertanyaan timbul. Cang, jawab Cang. Ini dulu nih, RT dulu, RT jawab baru nih, RW. dia udah paham dia. Oh iya. Teh. Oh dari berarti RT, RW, lurah. Nih, Oh iya, bener. Hansip. Berarti Asik dulu dong, Bang. Berjawab mungkin aja gitu ya. Coba kita biar jelas. Kalau bicara Enggak, jadi kalau Idul Adha kita kita bersejarah dulu haji gitu kan. Karena pada saat belum sholat Id, yang setahu saya ya, Id apa nih? sholat Idul Adha itu para jemaah haji masih mengadakan wukuf di padang Arafah gitu. Jadi masih diperkenankan untuk puasa. Dengan sholat Id. Nah, kalau sholat Id sama Maksudnya kayak itu RT dah. gambaran ya? Iya, nanti sama dia aja gambaran. Cuman ditarik dari sejarahnya lagi, saat terjadi sembelihan kan banyak. Iya, saat Nabi Ismail nih. Itu kan waktu singkat, dari subuh sampai sholat Id doang, sholat Idul Adha doang kan. Kalau saya punya feeling perjalanan Nabi Ibrahim sama Ismail, waktunya dari rumah ke gunung. dari rumah ke gunung. Tapi masuk ke sini juga gitu, cuma nama doang berbeda.
Ya tadi yang disampaikan nama Ipan itu secara ilmiahnya udah sampai kepada yang dimaksud gitu. Jadi kalau di Idul Fitri itu karena nggak ada yang namanya khusus ibadah buat orang tertentu. Jadi memang bener-bener di Idul Fitri itu seluruh dunia melaksanakan ya puasa doang udah. Ya puasa doang kan gitu sama sholat tarawih paling sunnahnya gitu kan. Tapi kalau Idul Adha ada orang khusus, umat muslim yang melaksanakan ibadah khusus. Ya tawaf, jumroh, sa'i gitu kan. Wukuf segala macam gitu. Jadi kenapa kita masih disunahkan untuk puasa sebelum sholat Idul Adha? Ya isi daripada puasa kita di situ adalah mendoakan dia gitu. Mendoakan dia supaya dia hajinya mabrur, supaya kalau yang pulang dari negara mana supaya selamat. Intinya gitu sebenarnya. Tahu nggak kira-kira? Seperti itu. Jadi kayak kita puasa hari Arafah, hari Tarwiyah Arafah ya. Kan sunnah tuh ya puasa 2 hari yang awam ya, umum kita laksanakan gitu kan. Puasa 2 hari, di hari Tarwiyah, hari Arafah gitu kan. Itu juga kan dasarnya kenapa itu terjadi puasa ya buat ngedoain. Intinya ngedoain dia biar hajinya tuh mabrur, biar pada selamat sehat semuanya di sono, nggak ngapa-ngapa. Situ intinya. Ya tetap pahala kita yang puasa di 2 hari itu ya tetap pahalanya buat kita dapat gitu. Gitu. Gampangnya gitulah. Ya. Jadi kenapa disunahkan supaya nggak makan, nggak minum? Bahasanya inti dari menahan puasa itu mendoakan. Karena di sono masih melaksanakan ibadah-ibadah ritual. Masih wukuf. Istilahnya gitu lah. Jelas ya? Kira-kira. Itu. Dah segitu aja perbedaannya. Kembali ke laptop. Lanjut.